Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mau kembali bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan, memulai hari di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Allah kita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikannya, kasih dan anugerahnya yang selalu menyertai hidup kita hingga pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Kau selalu menyertai, membimbing, menuntun hidup kami hingga pada pagi hari ini. Di hadapan hadirat-Mu kami datang, sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Layakanlah keberadaan kami untuk layak ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Haleluya. Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkaulah pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya di dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku dapat di dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Kekuatan di hidupku. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Yes, amin. Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Bersama ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Tuhan yang memulihkan hidup kami. Amin. Yes. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan Sekali lagi goyah. katakan di hadapan hadiratnya, ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. akan goyah, tak akan goyah, katakan tak akan goyah, Tak akan goyah selamanya. Mari bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kami naikkan. Haleluya. Tuhan yang ajaib, yang menopang hidup kami, penyelamat kami. Haleluya. Kau permata yang indah. Haleluya. 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 Mari bersyukur di hadapan hadiratnya. Terus, amin. Naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah kekuatan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Pertolongan kami. Terima kasih. Penyelamat hidup kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji Engkau. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kau baik buat hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari gunakan saat ini. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada setiap pribadi kita untuk datang membawa doa-doa kita di hadapan hadiratnya. Serahkan segala kekhawatiran. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami bawa. Amin. 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 Inilah hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Pemilik kehidupan kami yang menopang, membimbing, menuntun hidup kami, sumber pengharapan kami. Amin. 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 Kami serahkan segala masalah hidup kami Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Amin. 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 Haleluya. Amin. Kau yang berotoritas atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus katakan Engkau baik buat hidup kami. Engkau telah menebus kami Tuhan, memberikan kehidupan kami yang baru Tuhan. Terima kasih, itu lebih dari segalanya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Bersama ku sembah Kau, ku sembah Kau, tinggikan Kau Allah kami, ku sembah Kau. Yes, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami sungguh berbahagia. Amin. Kami sungguh diberkati. Yes. Kalau setiap pagi kami boleh bangun, boleh memuji-muji Engkau, mendengarkan renungan. Terima kasih kami punya Bapa seperti Engkau, Amin. punya Tuhan Yesus, Yes. punya Roh Kudus yang menyertai kami. Amin. Pagi ini
berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih untuk program doa pagi di gereja GMM ini, gereja-Mu Tuhan. Kiranya melalui program ini Engkau pakai untuk menjangkau banyak jiwa, menghibur banyak jiwa, memberi kekuatan kepada siapapun yang mendengarnya. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa mungkin ini sudah episode ke sekitar 100 ya Saudara ya. Tidak terasa pula kalau Saudara mengikuti setiap pagi, rajin, tekun, pasti mendatangkan perubahan dalam hidup setiap kita. Sebab perubahan tidak bisa terjadi tanpa ketekunan, Saudara. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dikatakan firman Tuhan itu bisa memisahkan jiwa dan roh. Apa artinya? Artinya ia memiliki kuasa yang luar biasa, yang mengubahkan setiap kita. Nah, jadi kalau kita mau berubah, mau menjadi anak Allah, mau bisa hidup suci, hidup kudus, harus tekun juga. Tidak bisa secara otomatis, Saudara. Sebab hidup kita ini sebenarnya sedang berperang. Meskipun kelihatannya setiap hari kita tenang-tenang saja, Saudara, seperti tidak ada apa-apa. Sebenarnya kita sedang berperang. Peperangan rohani yang sebenarnya itu setiap hari. Ketika mulai kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Apakah itu menyenangkan hati Bapa, ataukah itu malah mendukakan hati Bapa? Kita harus mulai bertobat, mulai sekarang. Bertobat lagi, Saudara. Ya, pertobatan tidak bisa terjadi begitu saja. Kita butuh usaha semaksimal mungkin. Tuhan Yesus berkata, berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Berusaha sendiri tidak bisa masuk, Saudara, kalau bukan pertolongan Tuhan. Jadi hidup kita ini sungguh menarik, Saudara. Kita yang harusnya binasa, tetapi Tuhan tolong. Tuhan angkat kita dari lumpur dosa. Kita dipisahkan dari dunia ini. Kita diampuni dosa kita. Kita diberi Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Sampai sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan supaya mindset kita berubah. Tidak seperti orang dunia ini. Kita diberi Alkitab, firman kebenaran. Ya. Peperangan rohani kita adalah sebenarnya memenangkan jiwa, Saudara. Itu sebenarnya peperangan rohani. Bagaimana kita memenangkan jiwa kita yang dulunya masih duniawi. Bagaimana kita memaksa hidup kita ini supaya bertobat. Supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai hidup cuma satu kali, menyusahkan banyak orang. Sudah gak jadi berkat, menyusahkan lagi, Saudara. Peperangan rohani yang sebenarnya memenangkan jiwa setiap orang. Termasuk jiwa kita sendiri. Ya, ada beberapa area yang harus kita menangkan, Saudara. Dicatat ya pagi ini ya. Yang pertama, Saudara, lawan kita itu cuma satu. Musuh kita itu bukan yang kelihatan, Saudara. Bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan sesama kita. Musuh kita yang sebenarnya itu iblis.
Sebab Alkitab berkata begini, musuhmu bukan melawan daging dan darah. Artinya bukan melawan manusia, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Kan begitu, tidak kelihatan. Iblis itu musuh kita, saudara. Nah, tugas kita adalah membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan. Sebab pekerjaan iblis itu menyesatkan banyak orang. Membuat banyak orang binasa. Tidak mengerti kebenaran. Mengerti ayat-ayat Alkitab dengan salah. Kita harus binasakan pekerjaan iblis. Di mana saudara atau kita mengetahui ada ajaran yang salah, kita harus luruskan. Jangan sampai orang mengikuti ajaran yang salah. Ini peperangan rohani yang sebenarnya, saudara. Kalau setiap hari kita bergumul dalam pekerjaan, rumah tangga, dagang, hidup ini sulit, ekonomi dan sebagainya, itu kan sementara. Itu bukan peperangan rohani yang sebenarnya. Itu perjuangan hidup biasa saja, sementara. Saudara. Tapi di balik yang kelihatan ini, mari kita pagi ini, mari kita menghayati bahwa kita sedang dalam peperangan rohani. Memenangkan jiwa kita dan orang-orang di sekitar kita minimal. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, saudara. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membinasakan pekerjaan iblis. Nah, lalu Tuhan berkata begini, sama dengan Bapa mengutus aku mengutus kamu. Tuhan Yesus mengutus kita semua loh, saudara. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Jadi mulai sekarang, jangan sampai di antara kita itu ada yang tidak berfungsi untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus membinasakan pekerjaan iblis. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, siapapun yang belum mengerti kebenaran, ya, kita harus bagikan kebenaran. Saudara jangan anggap enteng ya, ketika saudara memforward misalnya doa pagi seperti ini, linknya, lalu orang dikirimin 10 kali tidak buka-buka, tapi suatu hari tidak sengaja keklik, jangan-jangan hari itu adalah hari di mana ia bisa dijangkau oleh kebenaran, ia diselamatkan. Jadi pekerjaan Tuhan jangan dianggap enteng, saudara. Kerjakan bagian saudara. Ya, kita semua. Yuk kita bagi-bagi kebenaran kemanapun kita pergi. Yuk kita menjadi teladan kemanapun kita pergi. Supaya orang melihat bagaimana kita hidup. Bagaimana anak Allah itu hidup, saudara. Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Kesalahan banyak orang itu anggap enteng musuh kita itu. Katanya iblis sudah dikalahkan. Ya, tetapi Alkitab memperingatkan lawan musuh iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dia sangat berbahaya. Jangan beri kesempatan, saudara. Di dalam teks asli Alkitab ya, kesempatan di sini tuh maksudnya pijakan. Kalau dalam bahasa sederhananya ya, jangan buka kos-kosan bagi iblis. Mula-mula iblis itu kos hanya satu ruangan kecil di rumah seseorang. Nanti lama-lama dia 2 ruangan, 3 ruangan. Akhirnya menguasai seluruh rumah. Itulah sebabnya jangan beri kesempatan pada iblis. Sekecil apapun, sedikit apapun, saudara. Ya, jadi ini peperangan rohani kita ini. Kita harus sadar selalu lawan kita iblis. Kalau ada di sekeliling kita yang apa misalnya ya,
menyerang dan sebagainya, dia sedang dipakai iblis. Dia bukan musuh kita. Kita harus selamatkan dia juga. Ya. Saudara, sebenarnya tidak ada proyek yang lebih besar daripada keselamatan. Keselamatan kekal, saudara. Itulah sebabnya setiap pagi seperti ini kita harus meluangkan waktu, ya, mendekat kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, supaya mindset kita berubah. Yang menjadi sandungan atau membebani itu adalah diri sendiri selama ini. Jadi sebenarnya musuh terbesar itu keinginan diri sendiri, saudara. Kitab Yakobus menulis begini, karena setiap orang diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Jadi banyak orang itu hidup diseret oleh keinginannya sendiri, maunya sendiri. Nah, inilah yang membuat banyak jiwa tak terselamatkan. Karena tidak mengerti kebenaran, ia diseret oleh keinginannya sendiri. Bayangkan, saudara. Kalau seseorang diseret oleh keinginannya sendiri, ia tidak sadar seolah-olah. Ia terus menyimpang, akhirnya masuk ke lubang maut. Saudara, pagi ini saya mau ingatkan bahwa kita sedang dalam peperangan. Jangan santai-santai. Itu sebabnya setiap minggu harus rajin ke gereja, bukan mau ritual. Saudara tahu kan bahwa orang tidak bisa merasakan panasnya api unggun kalau hanya menonton di TV, di layar komputer. Tapi kalau dekat dengan api unggun, kita akan merasakan panasnya itu. Sama, kalau saudara tidak pernah bersekutu dengan sesama, kan nanti lama-lama dingin. Ya masih bisa mendengar khotbah lewat layar kaca, bisa. Tetapi persekutuannya tidak ada. Jadi saudara harus sekali-sekali datang. Kecuali yang di luar negeri, di luar kota, tidak bisa datang, ya kita bersekutu lewat layar. Nggak masalah, kan begitu. Tapi intinya adalah mari kita lakukan yang terbaik, yang bisa kita lakukan. Waktu berjalan terus, saudara. Banyak orang entah kenapa tidak mau berubah. Ya, padahal khotbah seperti ini sudah sering disampaikan. Renungan setiap pagi, mungkin pagi ini sudah renungan ke-100 mungkin. Saya hitung-hitung sudah hampir 100 lebih kita. Doa pagi kalau nggak salah. Ya. Jadi sebenarnya seharusnya kita semua sudah bertobat, sudah berubah. Kalau belum artinya diri sendirinya masih menjadi berhala. Saudara, firman Tuhan itu menguatkan, menghibur, memberi pengertian. Mari kita belajar dengan benar. Jangan saudara tiap pagi bosan aku dengarnya. Jangan sampai bosan, melakukan aja belum sudah bosan. Ingat ya, Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar. Tetapi tetap ada batasnya. Ketika kita menutup mata, sudah tidak bisa ada siaran ulangan atau ujian ulangan, saudara. Batasnya di situ ketika kita menutup mata. Oleh sebab itu, biarlah renungan di pagi hari ini membuka mata rohani kita, menguatkan setiap kita yang mendengar bahwa kita harus berperang, perang rohani. Soal ekonomi nggak masalah, jalani saja, kerja keras saja. Tapi memenangkan jiwa itulah nomor satu. Ada orang-orang tertentu yang sulit disuruh bertobat. Itu merupakan tantangan bagi kita semua. Makanya kita sendiri harus sudah mati egonya. Kalau tidak, kita tidak bisa menyelamatkan banyak jiwa. Kalau tidak, kita tidak bisa melayani orang lain. Ya, saudara ya. Saudara, sebenarnya ada banyak sarana. Di GMM ini ada doa pagi, ada renungan malam,
ada potongan-potongan khotbah, ada khotbah untuk youth, untuk gabungan pria wanita, ibadah raya, nanti ada retreat di bulan Juni, ya, ada banyak sarana. Masalahnya itu ada pada kita sendiri, mau ikut atau tidak. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Mau ikut gak? Jadi mulai sekarang pagi ini saudara, setelah ini saudara berdoa sendiri. Pergumulkan ini sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku belum berubah? Sebenarnya hidup ini untuk apa? Coba digumulkan saudara. Ya. Sebab semua ini akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Saat itulah kita akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang menantikan kita. Sekarang pun Tuhan menantikan kita. Supaya kita kembali. Kita mengerti kehendaknya. Dan kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, saudara jangan jadikan doa pagi sebagai ritual. Jadikan sebagai sarapan pagi bagi jiwa kita. Sebelum kita mulai aktivitas kita sehari-hari. Saudara ajak saudara, teman-teman, saudara, semuanya yang saudara kenal. Untuk bergabung dengan kami. Kita semua. Doa pagi ini diikuti oleh seluruh dunia loh saudara. Ya, ada banyak saudara-saudara kita yang di ujung bumi. Mengikuti dengan tekun. Jangan sampai saudara yang dekat kita aja gak ikut. Ini saya percaya Tuhan akan bisa pakai luar biasa doa pagi untuk menjangkau banyak jiwa juga. Tapi yang penting sekarang kita sendiri harus memenangkan jiwa. Jiwa kita, jiwa sesama. Ya, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan beri pemeliharaan kepada kita semua. Bahkan penyertaan Tuhan setiap saat melalui Roh Kudus. Begitu ya saudara ya. Saya sangat berbahagia kalau kita bisa bersama-sama. Bahkan mengalami perubahannya mulai sekarang. Saudara ikuti terus program doa pagi dan program lain di gereja Tuhan ini. Gereja mula-mula. Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya perkenanan Tuhan turun atas kami. Kami percaya Tuhan pakai doa pagi ini untuk menegur, untuk menghibur, dan untuk menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Biarlah setiap kami diingatkan bahwa kami mempunyai keluarga besar di seluruh dunia di dalam Tuhan. Terima kasih, Kau berkati terus program apapun yang ada di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua sudah menerima berkat yang turun dari surga. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.